Bocah tua, aku susah payah mendapatkan cucumu ini sebagai pelampiasan. Kalau kau berani menghalangi lagi pernikahanku dengannya, bukan hanya kakimu yang patah. Sesederhana itu, kau hanya akan duduk di kursi roda seumur hidup. Nenek. Nenek? Nenek, bagaimana kondisimu? Bagaimana bisa jatuh separah ini? Tidak. Yuan, nenek hanya terlalu merindukanmu, ingin menemuimu. Hasilnya, satu tangga, nenek tidak sengaja terjatuh. Dokter bilang, nenek hanya retak tulang ringan. Istirahat sebentar saja sudah sembuh. Begitu ya? Nenek juga menderita stroke. Perawatan pemulihan selanjutnya pasti akan merepotkan banyak. Susah payahmu. Ingin. Sebenarnya. Pape, tidak baik. Cepat kembalilah ke perusahaan. Bukan aku sudah bilang, tidak ada hal penting apapun yang lebih penting dari menemaniku. Tidak bisa, Pape, mitra kerja. Direktur utama sudah tiba, membawa timnya. Hanya menunggu Anda kembali untuk membicarakan masalah penandatangan kontrak. Semua tidak bisa ditolak. Yuan terlalu lelah. Aku tidak bisa membuatnya khawatir. Nenek. Kerja yang penting. Jangan sampai urusan penting terganggu. Nenek. Nenek di sini. Tidak apa-apa. Baik, Nenek. Aku pergi tanda tangan kontrak dulu. Aku akan segera kembali menemanimu. Kamu istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Bocah tua? Tadi, kamu sangat ingin mengadu, bukan? Kalau begitu, aku harus memberimu pijatan yang baik. Nenek. Nenek, kenapa? Aku lagi pijat nenek. Dokter bilang harus sering dipijat, biar sirkulasi darah lancar. Baru bisa cepat sembuh, Nek. Mungkin nenek merasa tekanannya agak keras. Kalau terlalu ringan, tidak akan efektif. Oh, begitu. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, ingat telepon aku. Baik. Repot ya. Si tua bangka, kamu suka sekali berteriak ya. Teriaklah sekarang. Kenapa tidak berteriak lagi? Teriaklah. Lapar, aku lapar. Ibu, bagaimana kabarnya? Aku dengar kaki ibu cedera. Aku sengaja bikin sup ayam untuk menguatkan badan ibu. Ibu jangan buru-buru, aku akan menyuapi ibu. Kamu siapa? Kamu pacarnya Yuan ya? Kamu kenapa sih? Lansia ini lapar saja kamu tidak tahu. Bagaimana aku merawat lansia? Apa urusannya denganmu? Yuan saja tidak berkata apa-apa. Giliranmu yang banyak bicara di sini. Rumahmu di tepi laut ya? Kok ikut campur? Aku ibu kandung Yuan. Aku datang menjenguk mertuaku. Ini bukan ikut campur kan? Ibu Yuan, itu berarti ibu mertuaku. Tidak, ibu kandung Yuan sudah lama meninggal. Lalu kamu muncul dari mana? Aku adalah ibu tirinya. Oh, jadi kamu tuh Yuan bahkan tidak pernah mengakui keberadaanmu sebagai ibu, tapi kamu berani mengaku-ngaku. Tidak tahu malu. Dia. Bu, Aduh, sakit. Bu. Luka-luka ini bagaimana? Apa yang terjadi ini? Kenapa tubuh ibu saya? Ada begitu banyak bekas cubitan? Aku ini lagi memijatnya. Kalau tidak ditekan kuat, mana bisa efektif? Bagaimana dia bisa cepat sembuh? Memijat perlu. Tenaga seberat ini. Bukan. Apa urusanmu?
Kamu seorang ibu tiri yang tidak ada hubungan darah dengan Yuan. Main peran apa di sini? Sopan santun dan berbudi luhur? Kamu, Ini urusan keluarga Pei, bukan urusanmu. Kamu cepat pergi. Ibu, saya pergi dulu. Beberapa hari lagi saya akan datang menjenguk Anda. Nenek, kamu ini sudah tulang tua. Sup ayam enak begini untukmu minum. Juga sia-sia. Lebih baik aku saja yang minum. Kamu diam. Aku anggap kamu setuju. Kamu teriak apa? Tulang ayam sisa makanku. Akan kuberikan untukmu makan. Jamin tidak akan mati kelaparan. Jahat, kamu jahat. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Yuan. Wow, ini bukan ibu tiriku yang pergi. Berapa tahun lalu itu? Hari ini ada waktu datang ke sini. Xiaoan, aku tidak bisa menghubungi teleponmu. Hanya bisa datang ke perusahaan mencarimu. Cari aku ada apa? Aku baru saja menjenguk nenek. Dengan nenek penuh luka, aku curiga pacarmu. Dia menyiksa nenek. Apa maksudmu, Jelly? Wah, kamu pikir semua wanita di dunia ini sengaja minta berperasaan sepertimu? Yang meninggalkan ibu mertua dengan tiri. Saat suami meninggal dan perusahaan hampir bangkrut, lalu pergi begitu saja. Sekarang kamu kembali untuk memfitnah pacarku. Apakah kamu ingin menghancurkan hidupku sepenuhnya? Aku. Sudahlah. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat tentang ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Nenek sudah tua, masih harus menderita seperti ini. Kenapa kamu tidak peduli? Pei Yuan, nenekmu adalah ibu mertuaku. Aku tidak bisa hanya diam. Melihatnya diperlakukan tidak adil. Ibu mertua. Dulu, saat nenek membutuhkanmu, di mana kamu? Sekarang datang dan berpura-pura menjadi menantu yang baik? Nenek cukup dirawat olehku sendiri. Jika kamu masih terus bicara sembarangan di sini, hati-hati, aku tidak akan segan padamu. Cepat pergi dari sini. Kamu akan menyesal. Bajuku basah, aku butuh handuk kering. Minta handuk kering apa lagi? Kau sungguh menganggapku sebagai pembantu di rumahmu? Tiuplah seperti ini. Panas, panas, panas. Dingin. Tiuplah angin panas ya. Diamlah, banyak sekali permintaanmu, angin dingin. Baru bisa membuatmu sadar, supaya kau tidak berbicara sembarangan di depan cucumu nanti. Halo. Kakak, sudah lama kau tidak menghubungiku. Apa kau sudah melupakanku? Siapapun bisa melupakan, tapi tidak mungkin si kecil kesayanganku. Uang kakak kalau tidak untukmu, untuk siapa lagi? Itu masih kamar yang dulu, Kak. Aku belikanmu piyama baru, pasti kau suka. Hanya kau yang paling tahu caranya bersenang-senang. Aku akan segera ke sana. Kebetulan Pei Yuan memberiku 2 juta untuk menyewa ahli gizi untuk si tua ini. Atau belikan Ahwen mobil saja, pasti dia suka. Kau apa kau, si tua bangka? Coba kamu latat lagi. Aku mau keluar sebentar, kau keringkan rambutmu sendiri. Aku tidak punya tenaga. Kakimu yang pincang, bukan tanganmu yang patah. Aku mengeringkan rambutmu, itu sudah merupakan belas kasihanku yang besar. Jangan, kau tidak tahu, terima kasih. Listrik. Kakak, ayo. Mobil yang kamu inginkan, kakak yang belikan. Kakak, kamu terlalu baik padaku. Asal kamu suka.
Kakak, aku pasti mengumpulkan banyak karma baik di kehidupan sebelumnya, sehingga di kehidupan ini bisa bertemu pacar yang begitu murah hati dan penyayang sepertimu. Berkelimpahan harta, pantaslah dia anak orang kaya. Aku harus benar-benar memanjakannya, dapatkan lebih banyak keuntungan. Lihua, Bibi Fo, kamu akhirnya pulang. Tadi ada suara berisik sekali di dalam rumah. Kamu ngerti juga ya? Tidak ada yang jawab. Takutnya, Nenek, kenapa-napa? Aku buru-buru ke pengelola properti. Mo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungkan. Kenapa ibu tidak mengangkat telepon? Silakan coba lagi. Halo, Xiaoan, aku datang menjemput nenek. Apakah nenek ada di rumah? Masa sih? Kalau nenek tidak di rumah lagi di mana? Ini juga khusus merebus sarang burung walet untuk menyehatkan badan nenek. Tapi aku baru saja dengar dari tetangga. Ada suara berisik sekali di rumah dan tidak ada yang membuka pintu. Jangan-jangan nenek kenapa-napa? Sudahlah, jangan cari-cari alasan. Kalau kamu tidak mau datang, menjenguk nenek, katakan saja langsung. Tidak perlu berbelit-belit. Nenek saja masih ingat padamu. Jangan ganggu aku lagi. Xiao, anak ini. Ibu, Ayo kak. Kakak, kenyang dulu baru ada tenaga kerja. Tunggu sebentar, nanti kita pergi ke suite. Ada apa? halo. Yin, kamu dan nenek ada di rumah? Oh, aku di kamar tidur. Ada apa? Sudah kuduga, Jiang Lihua pura-pura. Katanya ada suara keras di rumah, tapi tidak ada yang buka pintu. Katanya nenek ada masalah, menurutku. Dia cuma cari alasan tidak mau jaga nenek. Jiang Lihua, dia ada di rumah. Betul kan? Dia bilang, tetangga tidak bisa ketuk pintu. Katanya suaranya keras. Cepat pergi lihat. Jangan-jangan nenek benar-benar ada masalah. Mungkin tadi nenek sedang mengeringkan rambut tidak sengaja. Pengering rambutnya jatuh, jangan panik dulu. Kamu bagaimana sih berani membiarkan nenek yang stroke sendirian mengeringkan rambut? Nenek adalah satu-satunya keluarga kandungku. Kalau dia ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Wen, kakak masih ada urusan, pergi dulu. Kakak, belum bayar tagihan. Kamu lagi? Kenapa kamu selalu mengganggu? Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Kamu pergi kemana? Bagaimana bisa kamu membiarkan nenek sendirian di kamar mandi? Kamu tahu tidak? Kalau hari ini aku terlambat sedikit, nenek mungkin tersengat listrik. Apa urusanmu? Kamu cuma ibu tiri. Urusan keluarga P. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sok-sok berbakti di sini. Sungguh memuakan. Cepat pergi. Kamu Apa kamu? Pergi. Pergi? Keluar dari rumahku. Jangan tidur lagi. Orang tua, cepat bangun dan minum obatmu. Ku tidak mau cucumu pulang, lalu melihatmu setengah mati terbaring di tempat tidur, dan menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Minum. Bisa jadi mati ya? Maksud saya, mohon beri Yuan untuk membelikanku gaun edisi terbatas ini. Kau pasti sengaja. Kau bilang panas ya? Baik. Akan ku buat kau merasa segar. Sungguh menjijikkan. Aku harus mandi bersih-bersih. Nenek, aku pulang. Bagaimana perasaanmu, Nek? Kenapa bajumu sedikit sekali? Untung tidak demam. Nenek, maksudmu Shu Chuyin? Yuan, kenapa kamu pulang? Shu Chuyin, beginikah caramu merawat nenek? Tidak memberi nenek selimut sampai kondisinya memburuk. bukan begitu, Yuan. Aku bisa jelaskan. Pasti ada kesalahpahaman bukan seperti yang kamu pikirkan. Kesalahpahaman? Di rumah cuma kamu dan nenek berdua.
Apalagi yang mau kamu jelaskan? Aku tidak, ini nenek. Nenek bilang kepanasan. Terus menolak pakai selimut, aku bolak-balik. Menyelimutinya 3 kali, dia kesal dan menendangnya. Terakhir kali, dia bahkan menjatuhkan gelas di samping tempat tidur. Airnya tumpah ke badanku. Aku susah payah menenangkannya sampai tidur. Karena merasa basah dan tidak nyaman, aku mau mandi. Tapi saat kembali, dia sudah menendang selimutnya lagi. Yuan, percayalah padaku, ya. Aku benar-benar tidak mengabaikan nenek. Benarkah begitu? Iya, kalau tidak percaya, kita bisa tanya nenek. Ayo. Nek, apa karena Yinyin tidak menyelimutimu dengan baik? Sampai nenek kedinginan? Nek, cepat katakan, kan nenek sendiri yang bilang kepanasan. Dan tidak mau pakai selimut, kan? Iya. Lihat kan Yuan, kan sudah kukatakan bukan aku. Mana mungkin aku mengabaikan nenek? Maaf, Yin. Tadi aku salah paham. Aku sedang emosi. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Makanya aku melampiaskan amarah kepadamu. Maafkan aku sudah membuatmu tersinggung. Tidak apa-apa, aku tahu kamu juga peduli pada nenek. Hanya saja, mana isi dompet yang kamu belikan untukku? Ternyata kotor. Aku akan belikan yang baru untukmu. Bukannya kamu baru-baru ini suka dengan tas Hermes model terbaru? Akan kubelikan juga untuk. Baik. Apa yang terjadi? Luka ini dari mana? Ini waktu aku pijat nenek. Tidak sengaja kena. Pijat? Pijat bisa sekeras itu? Kulit orang tua itu tipis, mudah sekali meninggalkan bekas. Tapi tidak apa-apa, beberapa hari lagi pasti sembuh. Benarkah, Nek? Maaf, Yin. Aku salah sangka padamu. Ini. Tanganmu kenapa? Apa aku yang melukaimu? Aduh, bukannya ini bekas dari Ahwen? Pulangnya buru-buru, lupa ditutupi. Ini nenek. Waktu itu aku selimuti dia bilang kepanasan. Lalu menjungkirkan air panas di samping tempat tidur. Air panasnya langsung tumpah ke badanku. Meski sakit, tapi tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan nenek. Nenek terkenal sebagai orang yang paling sabar di sekitar sini. Masa ya dia marah-marah tanpa alasan padamu? Benar, kalau tidak percaya tanya saja. Bibi Fu di lantai bawah. Waktu itu dia datang menjenguk nenek. Aku cuma menyapanya sebentar, tapi akibatnya agak terlambat memberi obat pada nenek. Dia langsung melempar gelasnya. Baik. Nenek tidak, semuanya salahku. Semuanya karena aku tidak merawat nenek dengan baik. Nenek jangan marah dulu, aku ganti baju tidur yang lebih tebal, biar nenek tidak kedinginan. Baik, Yin. Kalau begitu, aku keluar dulu. Tolong, rawat nenek baik-baik. Baik. Nenek, ternyata cucu Anda menganggap saya tidak menyelimuti Anda dengan baik. Maka saya terpaksa. Dengan diikat begini, cucumu tidak perlu khawatir lagi. Kamu tidur tidak tenang, berguling-guling dan menendang selimut. Tidak apa. Kalau masih banyak bicara, aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Yuan, kenapa kamu di sini? Nenek sudah tertidur. Aku mau masuk melihat. Orang tua tidurnya ringan. Nanti kamu membangunkannya. Tenang saja, malam ini aku yang akan menjaga nenek. Nenek berteriak minta tolong. Tidak, mungkin dia mimpi buruk saja. Kamu tenang. Nanti aku masuk, tepuk-tepuk, dan tenangkan dia. Kamu besok harus bangun pagi untuk kerja. Cepat pulang dan istirahatlah. Baik, kalau begitu, kamu perhatikan baik-baik.
Dokumen yang Bapak Direktur P butuhkan sudah saya bawa dari rumah, Bapak. Baik, taruh saja di sini. Kamu bisa keluar. Ada apa lagi? Bapak Direktur P, tadi saat mengambil dokumen di rumah Bapak, saat melewati kamar Ibu, saya melihat Nona Shu sedang menganiaya Nyonya Tang. Apa? Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu merasa aku tidak pantas untuk cucumu? Sekarang, tunjukkan sikapmu yang tinggi hati itu kepada saya. Kotor sekali, semakin tua, semakin tidak berguna. Karena kamu sendiri yang mengotori. Pakai bajumu untuk membersihkannya. Bagaimana? Baumu sendiri enak, tidak? Saya melihat Nona Shu melempar jaket ke tubuh Nyonya tua. Kamu salah lihat. Yin selalu sangat berbakti kepada nenek. Mana mungkin dia mengganggu nenek, pasti orang tua itu sudah tua, gerakannya tidak lincah. Jadi, terlihat seperti memakaikan jaket dengan terburu-buru. Tapi saya jelas melihat Nona Shu. Cukup asisten Zhao, kamu terakhir kali memasukkan Jiang Lihua ke kantor saya tanpa izin. Saya belum menghitung denganmu. Apakah dia memberimu keuntungan apapun sehingga kamu datang sini? Sengaja memfitnah Yin. Baik, Pak P. Saya mengerti. Chuyin, mengajak nenek jalan-jalan lagi. Nenek pasti sangat beruntung memiliki menantu seperti kamu. Ya, saya pikir menghirup udara segar lebih baik untuk kesehatan nenek. Wah, anak yang baik sekali. Nian He tidak suka dengan Nona Shu ini. Setiap hari dia menyusahkan Nian He di rumah. Benarkah? Tapi melihat Nian He, dia tidak seperti orang, seperti itu. Saya melihatnya sendiri, mana mungkin salah? Sungguh, wajahnya manis, tapi hatinya busuk. Dasar tua, dengar itu. Semua orang sekarang mengira kamu yang jahat. Kamu lihat, kolam ini sangat dingin. Kalau kamu jatuh dari sini, apakah Peyuan juga akan menyalahkan kamu karena tidak hati-hati? Kamu jahat sekali. Kakak, Awen, kok kamu? Kaget sekali aku. kamu sudah lama tidak menghubungiku. Aku sangat merindukanmu. Terakhir kali kita belum sempat. Kamu sudah pergi. Aduh, bukankah aku sudah merawat nenek belakangan ini? Hari ini kakak akan menemanimu makan sampai puas. Benarkah? Steak hari ini sangat harum. Kakak, makanan nenek kelihatannya terlalu sederhana. Mari kita tambahkan lauk untuknya. Mulutnya tidak baik setelah stroke. Tidak bisa makan makanan berminyak. Sayuran dan nasi putih paling cocok untuknya. Lagi pula, uang di rumahku bukan datang dari angin. Hematlah dalam membelanjakannya. Tapi kamu, konsol game yang kamu inginkan waktu itu, kakak sudah belikan untukmu, nanti ku bawakan ya. Kakak baik sekali padaku. Kalau masih nangis, ku tinggalkan kamu di sini. Pulang sendiri saja. Yin, kenapa lama sekali baru angkat telepon? Kamu di luar? Bagaimana dengan nenek? Kamu tinggalkan nenek sendirian di rumah? Mana ada? Ku ajak nenek makan di restoran. Lihat, nenek ada di sini. Nek, aku baru selesai dengan urusanku. Sebentar lagi aku datang menjemputmu. Yuan, pekerjaanmu begitu sibuk. Tidak perlu datang lagi. Aku akan jaga nenek dengan baik. Sesibuk apapun tidak lebih penting dari nenek. Tunggu aku selesai, aku segera sampai. Kak, siapa itu? Siapa yang menelepon? Sia, Peyuan tidak boleh tahu aku berselingkuh. Itu kakak laki-lakiku. Berarti aku akan bertemu orang tuamu. Betul.
Mari kita rayakan. Cepat mandi dulu. Tidak apa-apa, Kak. Aku ke kamar kecil dulu. Cepat sekali. Ibu, Kenapa kamu? aku lewat dan lihat ibu di sini. Kamu kira siapa? Jiang Lihua, jangan malu-malu. Ini urusan keluarga Pei. Apa hubungannya denganmu yang orang luar? Dulu, saat ayah Yuan meninggal, kamulah yang kabur. Sekarang datang pura-pura berbakti? Bagaimanapun, aku adalah ibu Yuan. Sedangkan kamu hanya pacar yang belum resmi menikah masuk keluarga P. Kalau bicara orang luar, kamu sepertinya lebih pantas daripada aku. Kamu? Ibu akhir-akhir ini bagaimana? Ada tidak enak badan? Aku tidak apa-apa. Ada orang lain juga? Apa hubungannya denganmu? Ini temanku. Menemaniku dan nenek makan? Malah kamu yang terus mengganggu? Apakah kamu ingin keluarga kami kena musibah? Oh ya, aku ingin lihat teman seperti apa yang bisa kamu ajak keluar bersama nenek Yuan. Tapi hanya memberi nenek makan nasi dingin, sendiri menikmati makanan mewah. Jiang Lihua, kamu mengarang cerita tentangku di depan umum sudah keterlaluan. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Suami meninggal langsung kabur, meninggalkan orang tua dan anak. Tidak peduli sama sekali. Apa aku perlu mengarang cerita tentangmu? Kamu teriak-teriak begini. Ingin menyembunyikan apa? Di depanmu sendiri ada steak. Untuk ibuku, hanya nasi putih dengan sayuran. Inikah yang kamu sebut perhatian? Nenek sendiri yang mau makan nasi putih? Nenek, katakan sesuatu. Kan kamu sendiri yang mau makan. Makan yang ringan, bukan? Aku ingin makan. Aku sengaja pesankan sayuran untuk nenek. Khawatir pencernaannya tidak baik. Bagaimana bisa di matamu? Niat baik ini malah berubah menjadi niat baik disia-siakan. Kamu cepat pergi dari sini. Ibu, aku pergi dulu. Beberapa hari lagi aku akan datang menjengukmu. Orangnya sudah pergi. Masih mau menjenguk apa? Kakak, tadi itu siapa? Ibu tiriku yang kabur setelah ayahku meninggal. Mungkin melihat keluarga kami punya uang lagi, ingin kembali berebut harta. Awen, kamu pergi dulu ya, biar aku yang bayar. Tapi, Jangan buat aku susah dong. baiklah Kak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kak, ada apa? Aku mau tanya cowok yang tadi, yang pakai kemeja putih. Kamu ingat tidak? Yang duduk di sofa dekat jendela, bersama Nona Shu. Dia dan Nona Su itu sering berkencan di sini. Hanya saja, akhir-akhir ini jarang datang. Berkencan? Iya, Nona Su sangat baik padanya. Mobil bernilai ratusan juta langsung diberikan, kami beberapa rekan kerja. Semua melihatnya. Sangat iri. Aduh, kalung emasku ini sepertinya hilang. Mungkin jatuh tadi Syak sedang makan. Kamu tolong ambil rekaman CCTV untuk sofa dekat jendela hari ini. Aku lihat ya. Baik. Sudah dikirim ke ponselmu. Lihatlah ingatanku ini. Aku tiba-tiba ingat, kalung emasku ini ada di saku sendiri. Kalau begitu hari ini mendapatkanmu, aku pergi dulu. Ya, baik. Ini nenek. Yuan, akhirnya kamu datang. Ibu tirimu Jiang Lihua tadi, dia datang lagi menggangguku. Apa? Dia datang lagi untuk apa? Bukankah sudah? Yuri tahu sebelumnya? Jangan biarkan dia datang lagi. Ikut campur urusan keluarga kita. Ah, nenek. Aku juga ingin tahu, dia bahkan memfitnah aku di depan umum. Dia bilang aku memperlakukan nenek dengan buruk, tidak berbakti. Aku benar-benar merasa tidak adil. Karena setiap hari aku menemani nenek. Bagaimana dia bisa bilang aku tidak berbakti? Jiang Lihua itu waktu itu, dia bahkan datang ke kantor. Mengatakan kamu menganiaya nenek, menyakiti nenek. Atas dasar apa dia berkata begitu padaku? Dulu saat keluarga P. Paling sulit, dia pergi begitu saja. Meninggalkan kamu dan nenek terkurung sendirian. Sekarang kamu sudah sukseskan perusahaan. Dia malah kembali. Menurutku, merawat nenek itu hanya alasan. Merebut harta, itulah tujuan sebenarnya. Sudahlah, jangan marah lagi. Jangan bandingkan dirimu dengannya. Nanti kalau aku ketemu dia, aku pasti akan beri dia pelajaran. Ada apa? Tidak lihat aku sedang sibuk. Xiao An, Kok kamu?
Xiao Zhao, Xiao Zhao. Jangan salahkan Xiao Zhao, aku yang menyelinap masuk sendiri. Aku punya hal yang sangat penting, harus kusampaikan padamu. Waktu kamu mengganggu Yin Yin di restoran kemarin, aku belum menghitung denganmu. Malah kamu datang sendiri ke sini. Yuan, aku ibumu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Padaku, Ibu, kamu pantas sebut ibu? Ibuku sudah lama tiada. Kamu pantas kusebut ibu? Kamu siapa? Katakan, kali ini kamu datang mencariku. Mau apa lagi? Kekurangan uang atau ingin dengan alasan merawat nenek, minta keuntungan dari keluarga P? aku bukan datang untuk minta uang. Hari ini aku datang untuk memberitahumu, pacarmu Su Chuyin. Dia tidak hanya menyiksa nenekmu, dia juga berselingkuh. Kamu tahu? Kamu susah-susah menyelinap masuk ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong seperti ini? Kenapa tidak percaya? Hanya karena dia setiap hari berpura-pura lembut dan berbakti. Kamu pikir dia tidak akan pernah mencayakimu? Kurasa kamu tidak suka melihatku bahagia. Pacarku adalah orang seperti apa? Aku tahu 100 kali lebih baik darimu. Dia berbakti pada nenek, setia padaku. Dia adalah pacar terbaik di dunia. Siapa yang akan mengkhianatiku? Dia pasti tidak akan mengkhianatiku. Lebih baik dari kamu yang hanya bisa kabur 100 kali, 1000 kali lebih baik. Bapak P, Anda mencari saya? Usir dia keluar untukku. Nyonya, silakan. Tidak perlu. Aku pergi sendiri, Pei Yuan. Kamu pasti akan menyesal. Kupaskan hari ini sampai bersih untukku kalau belum selesai. Jangan makan. Alat. Alat. Kau masih minta alat? Kupas pakai tangan. Sudah. Orang tua, kau tidak lihat. Kenari ini sudah penuh dengan darahmu. Barang kotor seperti ini, berani kau beri aku makan. Jangan bilang aku tidak kasih kau makan. Kenari di lantai ini. Jadi makan malammu. Kakak. Kenapa kau? Bagaimana kau bisa temukan tempat ini? Kakak, waktu itu antar kakak pulang, aku diam-diam ingat alamatnya. Ingin kasih kakak kejut. Kak, rumahmu nyaman sekali. Jauh lebih baik daripada kontrakanku yang 100 kali lipat. Kapan aku bisa tinggal bersamamu? Wah, sebentar lagi, jangan buru-buru. Kamu kemarin yang menginginkan tantangan edisi terbatas itu sudah kuberikan untukmu. Aku berikan dalam beberapa hari. Terima kasih, Kak. Nenek, Xiao-Xiaoan, cepat pulang, pulang. nenek, kenapa kamu? Halo, Yuan. Ini aku. Yin, nenek kenapa? Jangan khawatir, nenek hanya terlalu merindukanmu. Baru saja terlalu bersemangat, tidak sengaja terjatuh. Begitu aku masuk untuk menolongnya, dia langsung menyodorkan ponselnya padaku. Apa? Nenek terjatuh? Su Chuyin, bagaimana caramu menjaga nenek? Yuan, ini kelalaianku. Tapi nenek tidak terluka. Begitu dia jatuh, aku langsung menolongnya bangun. Aku tahu aku salah. Tenang saja, aku pasti akan menjaga dia setiap saat. Baik. Tunggu aku, setelah pekerjaanku di sini selesai, aku sudah pulang. Ya, dadah. Wanita tua, apakah aku biasanya terlalu baik padamu? Sehingga kamu jadi sedikit lancang dan berani?
Kak, bagaimana keadaan nenek? Tidak apa-apa, aku sudah menidurkannya. Orang tua itu memang susah sekali. Hal kecil saja bisa membuatnya menangis. Tapi dia sama sekali tidak membuatku tenang, membuatku pusing. Sudah, jangan marah lagi. Lihat, ini ikan segar yang kubeli dari supermarket. Kuah ikan yang kumasak untukmu. Ayo, makanlah untuk menguatkan badan. Hanya Ahwen yang paling baik padaku, sangat perhatian. Kamu baik-baik saja, Kak. Apa kuah ikannya terlalu amis? Aku akan pulang dan menambahkan beberapa isi jahe untuk menghilangkan baunya. Tidak apa-apa. Tiba-tiba saja merasa mual. Mungkin tadi marah dengan orang tua, jadi sakit perut. Kak, kecil kamu ini jangan-jangan hamil? Kita belakangan ini tidak pakai alat kontrasepsi. Haidku bulan ini memang telat beberapa hari. Dan aku merasa sangat lelah belakangan ini. Aku juga sangat ingin makan yang asam. Hebat, Kak. Kamu pasti hamil. Aku akan punya anak. Aku akan jadi ayah. Luar biasa. Dengan anak ini, aku tidak takut Cinona besar dan mau menikah denganku. Bagus sekali. Dengan anak ini, Pei Yuan pasti akan langsung melamarku. Nanti, semua milik keluarga Pei akan jadi milikku. Nenek tua itu dan Jiang Lihua. Jangan harap bisa menggangguku lagi. Bagaimana kondisi nenek hari ini? Baik, sedang tidur-tidur ayam. Aku lihat. Yuan, aku punya kejutan untukmu. Apa? Tanam. Apa ini? Kamu hamil? Kamu tahu, nenek sudah lama mendambakan Cici. Sudah lama sekali. Aku akan menyampaikan kabar ini kepadanya. Dia pasti sangat senang. Oh, akan kukatakan padanya sekarang. Jangan dulu. Nenek sudah tertidur. Jangan ganggu dia dulu. Ingin, tenang. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Aku akan menikahimu dengan penuh kemewahan ke keluarga Pei. Baik. Yuan, jangan percaya. Nyonya tidak boleh masuk, Nyonya. Pei Yuan. Kamu keluar dulu. Katakan, ada apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Xiaoan, berapa kamu akan menikahi Su Chuyin? Wanita itu. Memangnya kenapa? Yin sudah mengandung anakku. Aku segera akan memiliki keluarga yang bahagia dan sempurna. Anak, Pei Yuan, apa kamu sudah dibius oleh wanita itu? Anak itu belum tentu. Ini punyamu. Kamu bilang apa? Ini rekaman CCTV dari restoran hari itu. Pacar baikmu, dia selingkuh dengan pria lain di belakangmu. Kamu masih dibodohi, jadi orang yang ditipu. Bagaimana mungkin Yin sangat mencintaiku? Kenapa tidak mungkin, Xiaoan? Di matanya saat memandangmu. Hanya penuh perhitungan, tidak ada sedikit pun cinta. Dia hanya mengincar uangmu. Cukup. Kamu tidak perlu berkata lagi. Seperti apa keadaannya? Aku akan menyelidiki sendiri. Kakak, ini ayam betina tua yang kubeli di supermarket. Aku rebus sendiri selama 3 jam. Sup ayam ini, coba kau cicip untuk menguatkan badan. Awang memang yang paling perhatian. Tentu saja, Kak. Sekarang kau hamil. Anak kita. Aku tentu harus baik padamu. Kakak, aku sudah tahu. Sebenarnya kakakmu adalah tunanganmu. Benar kan? Aku Awang. Kakak, selama ini kita sebenarnya apa? Aku selalu mengira kita saling mencintai dengan tulus. Aku tulus padamu, Awang. Selama ini, kamu tidak merasakan ketulusanku aku. Aku menikah ke keluarga Pei demi masa depan kita. Benar-benar. Tentu saja benar. Ini kartu hitam yang Pei Yuan berikan padaku. Isinya 2 juta. Sekarang semuanya kuberikan padamu. Setelah aku menikah ke keluarga Pei, aku akan cari kesempatan cerai. Lalu, kita bisa bagi rata harta keluarga mereka. Saat itu, kita bisa bersama selamanya. Baik, aku percaya padamu. Wanita bodoh ini sangat mudah ditipu. Meski bukan putri orang kaya, tapi tidur dengan istri orang kaya juga lumayan. Kakak, aku pergi dulu. Agar tidak ketahuan orang. Agar tidak ada masalah. Aku akan datang lagi. Beberapa hari lagi. Baik. Yuan, Su Chuyin, kau wanita ini. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Bahkan berani membawa pria lain ke rumahku. Apa yang kau lakukan? Begitu kerasnya. Kakak sedang hamil. Kalau terjadi sesuatu, Kau sanggup bertanggung jawab. Anak siapa? Belum tentu. bukan begitu, Yuan. Aku bisa jelaskan. Jangan salah paham. Salah paham? Rekaman CCTV restoran sudah jelas-jelas menunjukkan. Kalian berdua saling memandang mesra, saling menyuapi. Ini salah paham? Ini sama sekali bukan kencan hari itu. Aku mengajak nenek makan. Nenek juga ada di sini. Hanya saja tertutup oleh tanaman hijau. Benar-benar nenek? Yuan, aku sedang mengandung anakmu. Mana mungkin aku masih melakukan hal yang menyakitimu. Pasti ada yang sengaja mengedit video ini untuk memecah belah kita. Percayalah padaku. Benar. Kenapa kau bisa mencurigai kakak, Kak?
Menurutku suamimu ini terlalu gegabah. Padahal kau sudah memujinya di depan paman dan bibi. Aku pergi dulu. Agar tidak ada yang salah paham lagi. Yin. Maafkan aku. Aku salah paham. Aku tidak memastikan situasinya, langsung marah-marah. Meluapkan amarah padamu. Maaf semua salahku. Itu Jiang Lihua. Wanita itu. Dia bilang kamu mengkhianatiku. Semuanya dia. Jiang Lihua, aku tahu pasti dia. Apa yang dia pikirkan? Kamu tidak tahu. Yuan, coba pikir. Dia sebelumnya meninggalkanmu dan nenek. Sekarang, setelah kamu selamatkan perusahaan P, dia datang lagi. Dengan alasan merawat nenek. Hari ini palsu. Besok bawa obat. Apakah dia benar-benar tulus? Dan lagi, aku sekarang hamil anak keluarga P. Harta keluarga P nanti seharusnya untuk anak ini. Makanya, dia memfitnahku berselingkuh. Dia ingin kamu mengusirku dan anak ini dari keluarga P. Dengan begitu, dia bisa kembali merebut segalanya. Kamu benar. Hal-hal ini memang seperti yang bisa dilakukan Jiang Lihua. Dia memang bisa. Yuan, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu juga tertipu. Asalkan kamu percaya padaku, aku rela menderita. Sekarang, aku hanya ingin anak ini lahir dengan selamat. Yin, tenang. Aku pasti akan memberikan hidup terbahagia untukmu dan anak kita. Dia, Nenek, kamu bilang apa? Yuan, nenek bilang Jiang Lihua membohongimu. Nenek, tenang. Aku pasti tidak akan tertipu oleh wanita Jiang Lihua itu. Kalau begitu, aku akan ganti obat nenek. Ya, Nenek tua, jangan kurang ajar. Kalau masih banyak bicara, aku akan pakai ini untuk menyakitimu. Jangan. Yuyuan, Shu Juyin, sedang apa? aku sedang mengerok nenek. Dokter bilang, darah dan energi nenek tersumbat. Sendi-sendinya takut dingin. Rokan bisa melancarkan darah, menghilangkan sumbatan dan menyeimbangkan energi. Sangat baik untuk pemulihan tubuh. Nek, benar begitu kan? Yin, maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Kamu begitu lelah. Selain harus merawat nenek setiap hari, juga memikirkan hal-hal ini. Tadi, aku terlalu emosional. Tidak mencari tahu situasinya dengan jelas. Langsung marah-marah padamu. Tenanglah Yin, aku pasti akan memberimu pernikahan yang paling megah dan meriah. Aku pasti akan menikahimu dengan megahnya. Membawamu ke keluarga P. Tidak akan membiarkanmu mendapat sedikit pun kesulitan. Jiang Lihua, berani-beraninya kamu menelepon aku. Kamu jahat sekali. Apakah kamu begitu tidak tahan melihat anak dari istri pertama lebih baik darimu? Tidak tahan melihat aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Xiaoan, apa maksudmu? Apa maksudku? Jiang Lihua, kamu sendiri paham di hati. Pacarku sangat baik dan berbakti. Tapi kamu selalu menjelek-jelekannya di depan orang lain. Mencari namanya dengan sengaja. Jiang Lihua. Apa sebenarnya niatmu? Yuan, bisakah kamu tenang sedikit? Pasang kamera pengintai di rumah, maka semuanya akan jelas. Xiao Zhao, tolong berikan saya kamera mikro. Saya ingin melihatnya sebelum pulang kerja. Baik, Direktur Pai. Yin, sebaiknya jangan buat saya kecewa. Manis sekali. Aku mau ke kamar mandi. Nenek, 10 menit yang lalu kan baru saja pergi. Mau pergi lagi? Kurasa kamu sengaja ya. Kamu tidak tahan melihat aku dan Awe berada bersama dengan tenang, ya? Tahan dulu. Tunggu. Setengah jam lagi. Baiklah. Ayo. Ke kamar mandi. Ah, jorok sekali. Benar-benar seorang wanita buang air kecil saja tidak bisa ditahan. Hidup untuk apa lagi? Kurasa kamu sengaja membuatku jijik ya. Aku suruh kamu membuatku jijik. Kakak jangan pukul lagi. Hanya untuk seorang nenek. Jangan marah, nanti mengganggu kandungan. Bisa melukai anak kita. Nenek ini seharian hanya tahu cari masalahku. Apa ini? Sembunyi-sembunyi. Kembalikan padaku.
Kukira apa barang berharga? Ternyata hanya beberapa lembar kertas usang. Xiaoan, Xiaoan. Xiaoan. Su Chuyin! Aku membuatmu jijik! Baiklah kakak. Tenangkan diri. Demi seorang nenek, jangan sampai mengganggu kandungan. Dan melukai anak kita. Su Chuyin, dasar perempuan! Xiaoan. Su Chuyin! Yuan, bagaimana kamu bisa kembali? Su Chuyin, dasar perempuan jalang! Kamu gila! Kakak masih mengandung anakmu! Yuan, bagaimana kamu berani memukulku? Anakku? Kamu yakin ini bukan anak Hara? Dari pria ini? Yuan, dengar penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan? Perempuan itu Jiang Lihua lagi-lagi memfitnah di depanmu. Jangan percaya dia. Dia cuma iri melihat kita bahagia. Jiang Lihua tidak perlu dengar dari orang lain. Kalian pasangan mesum ini di dalam kamar. Perbuatan kotor yang kalian lakukan, aku lihat jelas di rekaman kamera pengawas. Itu Jiang Lihua tidak perlu dengar omongan orang lain. Kalian berdua, hal-hal jorok yang kalian lakukan di kamar, Aku sudah melihatnya dengan jelas melalui kamera pengawas. Yin, jangan sia-siakan kepercayaanku padamu. awas kalian. Bukan seperti itu, Yuan. Dengarkan penjelasanku baik. Kamu tidak hanya diam-diam berselingkuh dengan pria liar ini, kamu juga menyakiti nenek, Su Chuyin. Aku bahkan menganggapmu sebagai mutiaraku, menjagamu dengan baik, ingin meminangmu dengan megah ke keluarga Pei. Beginikah caramu membalasku? Baik, kalian pasangan brengsek ini, hari ini, aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Aku akan membuat kalian hancur nama baiknya, hidup lebih susah daripada mati. Tidak, jangan Yuan. Aku mohon padamu, pertimbangkanlah. Kita sudah bersama begitu lama. Aku sudah menemanimu melewati begitu banyak hal. Atas dasar perasaan kita sebelumnya, aku mohon padamu, jangan laporkan ke polisi. Perasaan, saat kamu bersama pria brengsek ini, saat kamu menyakiti nenek, apakah kamu mempertimbangkan pembalasan kita? Kamu memang mau seperti ini ya? Kalau begitu jangan salahkan aku menjadi kejam. Kamu memang mau seperti ini? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Berani-beraninya menyentuh nenekku. Coba saja. Xiaoan, bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku akan segera menelepon polisi, menangkap pasangan anjing ini. Aku akan membuat mereka membayar harga yang pantas. Tuan Pei, semua ini karena wanita ini yang menggoda saya. Katanya, kata keluarga Pei nantinya akan menjadi miliknya. Saya percaya omong kosongnya, Tuan Pei. Tuan yang murah hati, tolong maafkan saya, Tuan Pei. Kamu makhluk tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena aku. Bisakah kamu mengendarai mobil mewah dan memakai jam tangan mahal, sekarang malah balik menuduh? Aku akan membunuhmu. Wanita gila ini, kamu bermimpi. Perutku sangat sakit, Yuan. Tolong aku. Yuan, tolong aku. Sudah bangun, pas kali duduklah makan. Ini, kata dokter, kamu harus makan yang ringan-ringan. Ini sup labu putih, kesukaanmu waktu kecil. Entah sekarang kamu masih suka atau tidak. Bayi itu tidak bisa diselamatkan, itu bisa dibilang. Karena untuk wanita itu, jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan pengacara. Pasti akan dituntut dengan pasal yang paling berat. Aku tidak akan membiarkan kedua orang itu lepas dengan mudah. Kenapa? Apa? Dulu kenapa kau meninggalkan aku dan nenek? Pergi begitu saja. Xiaoan, maafkan ibu. Aku kira aku terkena kanker hati. Pengobatannya butuh banyak uang. Lalu kenapa kau tidak bilang pada aku dan nenek? Ayahmu sudah meninggal. Kamu masih harus kuliah. Nenek kondisi tubuhnya juga tidak baik. Bagaimana mungkin aku mau membebani kalian? Jadi kau pergi sendiri, bersembunyi menunggu mati. Anak ini, bicaramu kok kasar sekali. Sekarang bukankah aku sudah kembali dengan selamat, kata dokter? Waktu itu adalah salah diagnosis. Sebenarnya hanya kista jinak. Tidak ada masalah besar. Ibu, maafkan aku selama bertahun-tahun ini. Sikapku padamu terlalu buruk. Xiaoan, bertahun-tahun ini,
Pasti kamu sangat lelah sendirian. Harus merawat nenek, harus menanggung perusahaan yang begitu besar. Maaf, ini salah ibu. Ibu pulang terlambat. Sudah pulang saja sudah bagus, Po. Jangan menangis. Jangan menangis. Baik, jangan menangis. Mulai sekarang, kita bertiga akan hidup dengan baik. Ayo.